Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Nana. Nah, di video kali ini aku mau berbagi info nih buat kalian semuanya. Gimana caranya kirim barang dari Indo ke Taiwan step by step ya, dan apa aja persyaratannya. Karena kemarin ada nih temen aku yang nanya, Cici gimana sih ngirim barangnya, kalau dari rumah kita apa langsung bisa ke Taiwan? Maksudnya apa bisa langsung sampai ke Taiwan? Kalau lewat ekspedisi itu gimana gitu kan? Kan sebelumnya aku udah pernah sharing ya jasa pengiriman barang yang paling murah buat kirim barang dari Indo ke Taiwan. Jadi kali ini aku mau kasih info juga gimana cara-cara kirimnya, dan aku bakalan kasih tips buat kalian gimana sih cara kirim barang yang lebih hemat dan nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi langsung aja aku bahas step by step gimana caranya dan seperti apa biasanya saya kirim barang dari Indonesia ke Taiwan. Jadi buat kalian yang belum tahu dan kemarin yang nanya-nanya, semoga dengan video aku ini kalian jadi bisa ngerti ya, dan semoga juga bermanfaat buat kalian. Buat kirim barang ke Taiwan, yang pertama itu kalian harus lihat apa banyak sedikitnya kalian kirim barang ya. Jadi kalau misalkan kalian kirim barang cuma 1-2 kilo, itu kalian bisa lewat pos, itu bisa langsung sampai ke Taiwan tanpa perantara ekspedisi ya. Kalau cuma 1-2 kilo aja. Karena kalau kita kirimnya banyak, itu kalau lewat pos itu terlalu mahal. Tapi kalau cuma sedikit kan nggak terlalu, maksudnya nggak berasa gitu kan, ongkosnya nggak berasa gitu mahal kalau barangnya cuma sedikit. Tapi kalau misalkan barang yang kalian kirim dari Indonesia ke Taiwan itu banyak banget, itu kalau lewat pos ya lumayan mahal ongkosnya. Kelebihannya kalau kita kirim barang lewat pos itu cepat sampai ya, nggak usah matinya, nggak usah oper-oper ya gitu, nggak usah lewat perantara lagi. Jadi dari pos itu bisa langsung ke Taiwan, itu kurang lebih 3 atau sampai 5 hari ya bisa sampai ke Taiwan. Tapi ya itu ongkosnya lumayan mahal, sekitar 100.000 lebih ya per kilonya. Nah, untuk cara kirimnya seperti apa? Nah, itu misalkan ya kalian mau kirim barang dari rumah kalian atau dari mana. Kalau aku kan contoh aja kalau aku biasanya kan emang aku kirim barang ke Taiwan itu barang-barang untuk dijual. Jadi paling enggak ya di atas 10 kiloan lah aku tiap kirim barang itu, di atas 10 kilo sampai 40 kilo gitu biasanya sekali kirim. Jadi kalau dalam jumlah besar seperti itu, aku kan biasanya ngambil barangnya dari Solo atau dari Surabaya, ada juga dari Cilacap atau Semarang kayak gitu ya. Jadi kalau seperti itu, kalau kita misalkan kirim barang dalam jumlah besar, itu kita bisa via ekspedisi ya. Jadi kita dari, misalkan aku ambil barang dari Solo ya, itu baju aku kan yang di Solo, jadi kita kirim dulu ke ekspedisi, kemudian dari ekspedisi dikirim ke Taiwan kayak gitu. Jadi dari Solo itu aku kirim ke ekspedisi pengiriman yang ke luar negeri, yang biasa aku pakai itu JNT Express ya. Jadi dari Solo itu aku biasanya minta ke tempat aku beli baju itu aku minta kirim pakai kalok karena bisa lebih murah. Biasanya hitungannya per 10 kg ya kalau banyak ya. Kalau sedikit ada juga per kiloan, cuma harganya lebih mahal. Kalau di atas 10 kilo itu hitungnya per kiloan, per 10 kilo maksud aku. Jadi buat kalian yang mau jualan, yang belum tahu maksudnya gimana cara kirimnya atau berapa ongkosnya, jadi mungkin ini bisa membantu kalian ya buat pilih-pilih jasa pengiriman gitu. Jadi tempat aku ambil baju itu biasanya aku suruh kirim pakai kalau enggak ya Indah Kargo, itu harganya lumayan lebih miring ya, hitungannya per 10 kilo kalau yang pakai kalau itu
Jadi dari tempat aku ambil baju itu dikirimnya via Kalok, itu kereta api logistik. Jadi kita kirim ke ekspedisinya itu. Jadi kan kita dioper dulu dari, misalkan kita ambil dari Solo atau dari rumah kamu lah mungkin ya, dikirim ke Depok dulu. Depok itu jasa pengiriman ke Taiwan ya, yang dulu udah aku bahas ya, udah pernah aku bahas rekomendasi jasa pengiriman barang yang murah ya. Jadi aku biasanya pakai JNT itu yang ada di Depok. Jadi dari Solo aku kirim ke Depok, itu biasanya aku minta ke tempat aku ambil baju itu, aku minta kirimnya pakai Kalok itu ya. Kalok itu apa? Kalok itu jasa pengiriman lewat kereta api atau kereta api logistik. Jadi nanti kan dikirim ke stasiun, jadi nanti nyampenya ke Depok itu juga di stasiun gitu. Jadi setelah itu kalau udah dikirim dari Solo kan kirimnya lewat stasiun ya kalau kereta api ya. Jadi nanti kalau udah sampai, biasanya sehari sampai, misalkan sekarang hari ini kirim, besok udah nyampe gitu. Jadi kalau barangnya udah dikirim, aku biasanya bilang gini, Kak, kalau barangnya udah dikirim nanti resi kasih aku ya, kayak gitu. Jadi kalau udah dapet resi, nanti aku hubungin ke admin jasa pengiriman barang yang ke luar negeri yang di Depok itu. Aku bilang gini, Kak, ini nanti barang dari Solo ini dengan resi ini itu punya aku ya, kalau udah nyampe tolong diambil gitu, diambil di stasiun gitu kan. Kalau dia kan maksudnya bisa bantu ambil ke stasiun ya, jadi tanpa tambahan biaya lagi, dia bisa ambil ke stasiun. Jadi setelah itu aku udah kasih resi ke jasa pengiriman barang itu, JNT Express. Kemudian nanti dia kalau udah barang aku udah datang gitu, dia langsung langsung konfirmasi ke aku gitu, Kak, ini barangnya udah sampai nih, terus beratnya berapa kilo kayak gitu. Nah dia nanti kalau udah barang aku udah datang itu, nanti dia bakal konfirmasi ya. Dia bakal bilang, barang aku udah datang, Kak, udah datang barangnya gitu, terus beratnya berapa kilo, nanti kan akan ditimbang kan. Habis itu kalau udah ditimbang berapa kilo, nanti dia juga akan bilang ongkos kirimnya ke Taiwan itu berapa gitu. Jadi kalau lewat Kalok itu biasanya per 10 kilo, kalau dari Solo aku itu pernah itu sekitar 55.000 sampai 60.000-an lah ya. Tapi tergantung sih ya dari mana kalian kirim. Kalau jauh ya mungkin sekitar 80.000 lah gitu per 10 kilo. Tapi kalau agak deket dari tempat tujuan itu mungkin lebih murah lagi gitu. Aku pernah lihat tabel-tabel harganya itu sekitar 45 sampai 85 ribuan gitu kalau jauh ya. Kalau aku dari Solo itu biasanya 55 sampai 60 ribu per 10 kilo. Cuma kalau ada kelebihan itu hitungannya per kilo. Per kilonya kayaknya kalau nggak salah 4.000 lebih gitu. Nah, setelah kita dapat konfirmasi dari jasa pengiriman barang ke Taiwannya itu dari ekspedisi, kita harus transfer uang buat pengirimannya, karena kan udah dihitung nih sama ekspedisinya kira-kira total ongkos kirimnya berapa gitu. Nanti dibikinin resi dan kita harus transfer sesuai dengan yang dia bilang itu ya. Nah, setelah kita transfer, kita kasih buktinya dan bilang, Kak, udah ditransfer, nanti bakalan barang kamu akan dikirim ke Taiwan. Dan estimasi sampai Taiwan itu 3 sampai 5 hari juga ya. Kalau lewat JNT itu 85 sampai 90 ribuan lah ya per kilo, bukan per 10 kilo. Kalau lewat Kalok itu hitungannya per 10 kilo ya, biasanya kan karung-karungan kayak gitu kalau lewat Kaloknya. Nah, selain lewat Kalok atau Indah Kargo itu kalian juga bisa kok dari tempat kalian kirim ke ekspedisi, bisa juga pakai JNT, JNI atau apapun itu. Cuma kalau saran aku buat kalian yang kirim barang dalam jumlah besar itu bisa lewat Kalok atau Indah Kargo, itu yang lebih murah.
Jadi hitungannya itu per 10 kilo ke atas gitu. Jadi bisa menghemat uang kalian gitu loh. Nah, untuk syaratnya apa yang kita perlukan buat kirim barang ke Taiwan, yaitu ARC ya, atau KTP Taiwan. Jadi kita akan dimintain foto KTP kita, dan nanti akan ditempelkan di paket yang kita kirim nanti. Jadi selain itu kalian juga harus kirim alamat dalam bahasa Inggris, juga nama kalian asli, nama lengkap sesuai dengan KTP, dan juga nomor telepon. Jadi biasanya kalau misalkan barang kalian mau datang itu ada yang nelpon gitu ya. Jadi kasih nomor telepon, terus alamat dalam bahasa Inggris, sama KTP atau ARC Taiwan ya. Jadi seperti itu aja cara-caranya dan syarat apa aja yang kita perlukan. Jadi intinya itu kalau kalian mau kirim barang, itu barang yang kalian kirim misalkan dari rumah itu bisa kalian kirim ke ekspedisi jasa pengiriman ke Taiwan dulu. Kemudian dari situ langsung dikirim ke Taiwan kayak gitu. Nah, itu tadi untuk pengiriman seperti pakaian ya, atau baju atau pakaian. Kalau untuk barang-barang lain itu tarifnya juga berbeda-beda ya. Jadi nggak semuanya sama. Mungkin kalian mau kirim kosmetik itu tarif biaya ongkos kirimnya itu udah beda lagi, beda dengan pakaian ya. Jadi enggak semuanya tarifnya itu sama. Jadi kalian mau kirim dokumen atau makanan atau obat-obatan, terus make up dan pakaian, itu tarifnya bisa beda-beda, jadi nggak semuanya sama. Dan untuk lebih jelasnya tarifnya untuk barang-barang lain kalian bisa tanyain sendiri ke ekspedisinya. Oh baiklah, cukup sekian dulu ya informasi dari aku, semoga bermanfaat, apalagi buat kalian yang ingin jualan atau kirim barang dalam jumlah yang besar dari Indonesia ke Taiwan. Semoga itu saja bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Oke, cukup sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.